Hari Senin lalu di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, sepasang suami istri menghadap hakim dengan sikap dingin, terutama Audrey sang istri. Ia yang memperkarakan perkawinannya ke pengadilan menuntut perceraian dari Ferry Irawan yang menikahinya 6 bulan yang lalu. Hakim sudah berusaha membujuk supaya niat itu dibatalkan, namun Audrey kelihatan mantap sekali. Tanpa ragu ia mengatakan keputusan ini diambilnya setelah ia merenungkan masak-masak. Mertua Maya adalah Sigit Harjo-Yudanto, putra sulung mantan Presiden Soeharto. Maya dan Ari sudah dikaruniai 3 anak. Lantas ada kabar perceraian itu muncul karena ada desas-desus orang ketiga yang mengganggu perkawinan Maya dan Ari. Dan saya juga nanya langsung ke suami saya. Memang dia ada teman dekat gitu ya. Cuman dia nggak bilang sama saya kalau itu, maksudnya dia cuma sebatas teman ngobrol gitu loh. Karena kan selama ini saya yang sama dia gitu ya. Selalu saya yang nemenin dia ngobrol gitu loh. Dia maksudnya ya susah dan suka dan dukanya tuh sama saya gitu loh. Jadi selama saya ditahan ini dia butuh teman ngobrol gitu loh. Saya bilang ya nggak apa-apa, asal ada batas, dia tahu batas-batasnya gitu loh. Artinya tidak akan mungkin memperistri si perempuan ini ya? Ya saya nggak tahu ya untuk kelanjutannya, tapi awalnya saya tanya alasannya dia untuk ada orang ketiga itu kenapa gitu loh. Jadi dia bilang katanya ada, ya karena itu butuh teman ngobrol dan memang kebetulan mungkin teman ngobrolnya ini nih nyambung gitu loh untuk dia ngobrol. Pemirsa, kita berharap perceraian itu tidak akan terjadi. Semoga ini semua hanya desas-desus yang berkembang sembarangan. Kasihan anak mereka kalau ada perceraian orang tua. Saya cuma minta satu deh, kalau misalkan memang Mas Hari tetap dengan pendiriannya gitu ya untuk pisah sama saya. Saya cuma butuh anak-anak saya aja kok. Gitu saya dari awal dari anak pertama tuh anak tuh untuk saya tuh harta saya gitu loh. Pemirsa, seandainya Anda berada di posisi Ari Sigit, tentu ada perasaan kecewa dan sejenisnya karena istrinya dipenjara. Apalagi ia cucu mantan presiden. Gusti Maya Firanti Nur pun memahami itu meskipun ia akhirnya berpendapat lain. Saya juga nggak ngerti ya, harga diri itu maksudnya mungkin saya mencoreng nama baik keluarganya gitu, mencoreng nama baiknya dia juga gitu lah. Tapi kan kita sebagai manusia kita kembalikan semua yang main di atas ya gitu, ya nggak? Ya kan? Apalagi kan suami saya tahu saya pemakai gitu loh. Ya kan masa sih nggak bisa terima itu, maksudnya oke deh marah sih boleh marah gitu ya. Kecewa boleh kecewa, tapi kan itu baliknya lagi Tuhan yang nentuin gitu loh. Iya, kecuali kalau saya diem-diem gitu loh, make itu narkoba itu gitu tanpa sepengetahuannya dia, boleh dia begitu gitu loh. Maksudnya ngerasa kecewa atau merasa gitu. Ya kan tiba-tiba ada musibah ini dia baru tahu gitu loh. Maya sudah berbicara kepalang basah. Ia selanjutnya tidak keberatan untuk mengungkap awal mula dirinya terperosok sebagai pecandu narkoba. Iya ada sebabnya lah pasti. Ya, karena saya juga siapa sih yang mau gitu ya. Kalau nggak karena pelarian sih saya juga nggak. Ini mungkin saya memang salah saya semuanya gitu loh. Saya salah. Rumah tangga misalnya? Awalnya ini ya mungkin karena lingkungan juga. Pertama saya akuin itu karena lingkungan teman-teman ya. Karena saya dulu memang sebelum saya pakai ini kan sabu-sabu ini kita sering dulu kan zaman ekstasi itu ya, itu kita itu kita pakai itu kalau ke disko gitu ya, ke tempat hiburan karaoke gitu. Terus karena lingkungan ini ada ini lagi gitu kayak model sabu-sabu ini, jadi ya mungkin awalnya karena terpengaruh lingkungan gitu loh ke bawah. Akhirnya pas saya ada persoalan gitu saya lari ke situ, kok kayaknya ini gitu loh, kayaknya terlena mungkin ya gitu loh, ternyata yang akhirnya malah bawa masalah gitu. Ngomong kembali ke soal Ari tadi misalnya, kalau saja dia tidak ingin melepas kamu tapi ingin menduakan kamu, bagaimana May? Komentar kamu? Iya silakan aja, asal dia adil lah gitu loh. Ya kan, ya biar gimana juga kan itu suami ya gitu. Tapi ya mungkin saya bisa bicara seperti ini sekarang kali ya. Cuma nanti setelah saya bebas ternyata saya ngadep itu mungkin bisa lain lagi kali ya. Tapi nggak tahu lah, mungkin saya lihat dulu kondisinya dulu gitu loh. Mungkin pertimbangan kamu ingin mau diduakan mungkin karena anak kali ya? Iya. Iya karena anak berat banget gitu ke anak-anak ya. Tapi kalau misalkan saya juga terus menerus gitu ya, maksudnya saya kan juga pengen maju gitu loh, ya kan, gitu untuk merubah hidup saya juga gitu ya, jalan hidup saya.
Ya kita lihat nantilah pertimbangannya gitu loh. Tapi memang berat ke anak gitu loh. Tapi kalau misalkan kira-kira saya mau diduain gitu ya, terus enggak, maksudnya istri, ya maksudnya dia kawin lagi gitu ya, terus tapi nggak ada kesempatan saya untuk bisa memajukan diri saya lagi, maksudnya memajukan diri saya gitu ya. Itu saya kayaknya lebih baik berdiri sendiri gitu loh. Pemirsa, sampai di sini air mata Maya mulai mengembang. Dengan susah payah ia mencoba menahan perasaannya. Ia teringat perkawinannya di tahun 1993. Saya dari tahun 93, tapi saya punya anak dengan Mas Ari dari tahun 89. Karena waktu itu Mas Ari masih sekolah di London. Jadi harus tunggu dia selesai sekolah dulu baru. Maya divonis hakim 8 bulan. Itu artinya awal Februari nanti ia sudah bebas. Atas nama kemanusiaan, marilah kita berharap ia akan menjumpai hidup yang baik, rumah tangga yang tidak kandas, dan narkoba jahat itu betul-betul harus ditinggalkan. Ingat Maya, ketiga anakmu yang masih kecil itu butuh orang tua yang bisa membesarkan mereka dengan tanggung jawab. Berikut ini kabar lain yang layak Anda tengok tentang perkawinan Ferry Irawan yang gawat. Perceraian sudah ada di depan mata. Hari Senin lalu di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat, sepasang suami istri menghadap hakim dengan sikap dingin, terutama Audrey sang istri. Ia yang memperkarakan perkawinannya ke pengadilan menuntut perceraian dari Ferry Irawan yang menikahinya 6 bulan yang lalu. Hakim sudah berusaha membujuk supaya niat itu dibatalkan, namun Audrey kelihatan mantap sekali. Tanpa ragu ia mengatakan keputusan ini diambilnya setelah ia merenungkan masak-masak. Tidak ada pilihan lagi bagi hakim kecuali melanjutkan sidang secara tertutup. Berkebalikan dengan Audrey yang tampaknya sangat tegar, Ferry Irawan yang ditemani ibunya kelihatan kuyu. Sorot mata dan ekspresi wajahnya menunjukkan pikirannya kosong. Sehari setelah persidangan itu di rumahnya di Pancoran, Jakarta Selatan, Ferry Irawan mengakui dirinya memang limbung. Pada saat memasuki pengadilan pun saya sudah lemes sebenarnya. Yang membuat saya lemes dan shock, saya nggak ngerasa dan nggak pernah berpikir pernikahan saya cuma sampai segini gitu. Itu mungkin yang membuat saya sangat shock ya. Sampai saya ditanya sama hakim pun saya sulit untuk bicara. Terus terang saya kayaknya udah nggak ada kekuatan lagi untuk bicara gitu. Di luar ruang sidang, Ferry juga mengaku dirinya sangat terpukul dengan kasus ini. Saya terima kalau memang itu yang terbaik buat dia. Saya nggak akan mempersulit, juga saya tidak akan menghambat. Mungkin dengan jalan ini dia akan lebih bisa bahagia, walaupun saya udah berusaha untuk jadi yang terbaik, untuk jadi suami yang terbaik. Setelah perasaannya mereda, pada hari Selasa lalu di rumahnya, Ferry Irawan mencoba menganalisis mengapa perceraian ini harus terjadi. Saya kan pacarannya cuma sebentar sama dia ya. Mungkin dalam menjalani rumah tangga itu yang bisa memicu sampai terjadinya perceraian ini, itu kurang bisanya antara kedua pribadi dalam tahap-tahap penyesuaian diri. Mungkin itu. Betapa Ferry sangat menyesal. Apakah ada kesempatan kedua? Untuk sekarang saya sangat berharap kalau memang Tuhan mengizinkan, saya ingin rumah tangga saya kembali utuh lagi. Karena dari lubuk hati yang paling dalam, saya masih sayang sama dia. Dan saya masih menginginkan rumah tangga saya bisa kembali adem lagi dan bisa berjalan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Semoga Audrey sedang menonton tayangan Kabar Kabari sore ini serta mendengar dan melihat sendiri betapa Ferry mencetuskan suara hatinya. Pemirsa, alangkah bedanya Ferry Irawan yang ceria di iklan-iklan atau sinetron yang dibintanginya. Kali ini ia sungguh-sungguh menghadapi kenyataan hidup. Manis dan pahit memang harus dialami manusia. Saya berat banget ngadepin masalah ini. Ya kalau misalnya masih ada jalan yang lebih baik,
Daripada perceraian ini, saya cuma bisa berdoa dan saya juga minta dukungan sama teman-teman wartawan dan masyarakat. Itu aja.